Oke, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang kembali di konten kami acting review yang selalu rilis setiap minggu di hari Rabu. Di acting review yang berikutnya, yang sebelumnya maksudnya, kita udah sempat bikin beberapa acting review dari beberapa film. Terakhir Laila Majnun kemarin, teman-teman bisa nonton acting reviewnya. Kalau saran kami silakan ditonton dulu filmnya, baru kemudian ditonton acting reviewnya. Oke, nah untuk acting review yang kali ini adalah sebuah acting review dari sebuah film. Kalau di IMDb itu masuknya drama thriller, tapi kalau saya menontonnya lebih ke kayak horor surrealis gitulah. Inilah sebuah acting review dari sebuah film yang berjudul I'm Thinking of Ending Things. Siapa sih yang sebenarnya nggak bingung dengan film ini? Hampir semua orang yang nonton film ini pasti bingung. Ini maksudnya apa? Thriller tapi kok kita nggak melihat ada kekejian dan lain sebagainya. Kok kengeriannya dibangun dengan cara lain gitu. Kami juga merasakan hal yang sama. Tapi kita nggak sedang akan bicara soal itu. Oke, kita akan bicara soal bagaimana dengan permainan para aktornya. Apakah sama sulitnya seperti memahami film ini? Mmm, Kami rasa iya, cukup sulit untuk memahaminya. Tapi kemudian kami menyadari beberapa hal setelah menonton film I'm Thinking of Ending Things. Jadi gimana capaian mereka? Pertama, 4 pemain utama di film ini punya capaian ya. Kalau bicara soal capaian para pemain di film I'm Thinking of Ending Things, tentu kami nggak bisa pungkiri kalau masing-masing dari mereka punya capaian yang kompleks. Sekali lagi, jika kita misalnya melihat permainan mereka dalam sudut pandang skala acting dan non actingnya milik Michael Kirby itu, maka kita bisa memasukkan hampir semua permainan mereka ke dalam ruang kompleks acting. Atau ketika kita menggunakan pemahaman acting yang lain seperti kekuatan untuk hidup dalam ruang imajiner dan merespons stimulus imajiner, hampir semuanya bisa melakukannya. Atau juga melihat mereka dari pengertian acting yang paling awam, yaitu menjadi orang lain. Mereka semua juga sebagian berhasil ada di posisi itu. Misalnya, kita bahas yang pertama permainan dari Jessie Buckley, ya si tokoh utamanya. Kita bisa melihat secara capaian ada perubahan aksen yang terasa jelas banget. Kemudian untuk bentuk fisiknya sendiri, kami sih tidak melihat perubahan yang sangat signifikan ya, tapi kami bisa menyaksikan sedikit perubahan pada areal mulutnya si Jessie. Lalu untuk Jesse Plemons, capaian yang dimilikinya lebih pada kondisi psikis daripada capaian dimensional yang lain. Permainan psikisnya si Jesse Plemons ini yang jadi Jack itu cukup menarik gitu. Dia berhasil menciptakan layar emosi yang kuat sekaligus misterius untuk karakternya. Tapi soal capaian fisiologis kami nggak bisa bilang dia lebih baik dari Jesse Buckley. Malah mungkin ada di bawah si Jesse Buckley. Kami nggak bisa ngeliat ada capaian fisiologis. Hampir sama sekali. Kemudian ada permainan David Thewlis dan Toni Collette. Nah, menurut kami justru mereka berdua yang ada di puncak kualitas permainan di film I'm Thinking of Ending Things ini. Misalnya David ya, dia berhasil mengubah fisiknya cukup drastis loh. Kita bisa ngelihat bentuk tubuh yang jadi lebih bungkuk, warna suara yang berubah, cara memandang yang berubah dan jadi lebih aneh. Ditambah lagi tokoh yang dia mainkan itu mengalami beberapa rentang usia. Dari yang paling tua sampai usia muda. Dan semua perubahan fisiologisnya kami rasa tetap relevan. Ketika si Father, nama tokohnya di credit title ditulis Father, kamu bisa ngelihat bentuk tubuh bungkuk yang masih ada ketika dia muda. Pun ketika dia sudah jadi yang tua renta, bentuk tubuh bungkuk itu masih muncul dan terlihat. Nah, kalau kita bicara soal capaian keaktoran dari sudut pandang fisiologis aja, di film I'm Thinking of Ending Things ini, David Thewlis adalah salah satu yang terbaik. Bahkan kami bisa bilang punya capaian terbaik di film ini untuk aspek fisiologis. Sementara untuk Toni Collette juga punya aspek capaian fisiologis yang menarik. Tidak lebih baik memang dari si David Thewlis gitu. Tapi kurang lebih memiliki capaian yang sama dengan Jessie Buckley. Kami masih bisa melihat beberapa laku tubuh yang berubah dan menarik, misalnya pada cara tertawa, cara memandang. Tapi kalau kalian pernah menonton Toni Collette di film Hereditary, cara Toni Collette menunjukkan intensitas emosi yang aneh muncul lagi di film ini. Bahkan kami rasa persis, misalnya pada beberapa momen ketika ia menahan rasa sakit karena tinnitus, dan kita bisa melihat dia beberapa kali agak membuka lebar mulutnya dan menahan, atau misalnya ketika dia menahan beban emosi tertentu entah karena impuls apapun. Kita bisa melihat laku yang persis sama seperti dia di film Hereditary.
Jadi meski punya capaian fisiologis, di beberapa bagian serta permainan emosi yang kompleks dan porsi memainkan karakter tua, muda, sampai renta, Toni Collette seperti masih kehilangan cara gitu untuk menunjukkan kesakitan tokohnya sehingga harus menggunakan cara tokohnya di Hereditary. Itu yang agak mengganjal ketika kami melihat permainan Toni Collette. Dan di luar capaian personal masing-masing aktor yang kami sebutkan di atas, satu hal yang menjadi capaian paling menarik adalah bagaimana mereka mampu mendengarkan satu sama lain dengan sangat baik dan merespon dengan sangat tepat dan baik. Meskipun ini yang jadi ganjalan kami ketika nonton I'm Thinking of Ending Things ya. Mereka semua memang punya capaian permainan emosi yang kompleks dan bahkan aneh di beberapa bagian. Tapi ada beberapa emosi yang kami rasa tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas, tanpa sebab yang jelas. Jadi meski kami menangkap emosi yang intens, kadang-kadang emosi intens yang kami tangkap itu jadi hampir mendekati artifisial atau palsu. Kami menonton I'm Thinking of Ending Things ini 3 kali untuk memahami ceritanya dan memahami latar belakang setiap karakternya. Tapi 3 kali kayaknya nggak cukup untuk kami benar-benar memahami film ini dan sejarah serta latar belakang setiap karakter di film ini, serta cara pikiran dan perasaan tiap karakter di film ini berjalan. Sulit. Memang cara pikiran dan perasaan, karakter di film ini berjalan cukup jelas, tapi cuma di adegan-adegan yang kami bisa bilang masuk dalam ruang realis, adegan-adegan realis ya, adegan-adegan kayak misalnya, ngobrol di ruang makan, itu cukup realis lah. Itu kita masih bisa ngelihat respon yang, jelas gitu, perjalanan pikiran dan perasaan yang cukup jelas. Sementara ketika sudah masuk ke dalam ruang-ruang surrealis yang mungkin sudah harus berhubungan dengan sejarah karakter yang tidak tersebutkan di film, kami jadi merasa seintens apapun emosinya, semuanya terkesan mengada-ngada gitu. Mungkin itu alasan kenapa para aktor di film ini meski permainannya intens banget ya, tapi tidak ada satupun Oscar, BAFTA, Golden Globe, atau Screen Actor Guild yang mampir. Bagus sih memang, tapi karena seperti tidak berdasar atau untuk menemukan dasarnya mungkin harus membaca novel dan menonton berulang kali. Jadi permainan mereka yang intens di beberapa bagian terasa aneh dan mendekati artifisial. Kayak kita mau bilang bagus tapi nggak lengkap gitu. Kayak ada yang aneh gitu untuk bilang bagus. Dan iya, memang bermain di film surrealis macam ini tentu sangat sulit ya. Sama sulitnya dengan bermain di sebuah naskah surrealis. Tokoh-tokoh serta peristiwa-peristiwa di naskah dan film surrealis tampaknya tak pernah jelas gitu. Kita nggak pernah benar-benar tahu siapa tokoh ini, apakah dia seorang manusia, perwakilan kelompok, atau entitas yang lain. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah ketika kita bermain di film surrealis atau di sebuah naskah surrealis adalah menginterpretasi sendiri siapa karakter ini dan mencari perwujudannya di dunia nyata sesuai dengan interpretasi kita. Dibutuhkan kecerdasan tinggi ya jelas untuk bisa mengerti sebuah tokoh surrealis, kayak di film I'm Thinking of Ending Things ini. Seperti yang kami bilang di atas, banyak sekali permainan yang intens sebenarnya, capaian emosi yang menarik. Tapi sayangnya, karena ini film surrealis, kami jadi kesulitan menangkap sebab musababnya. Intensitas itu jadi seolah-olah nggak berdasar. Tapi untungnya, meskipun karakternya nggak begitu berdasar sejauh pembacaan kami, para aktornya berhasil memainkan dan merespon peristiwa dengan baik. Jadi kalau kami nggak menemukan dasar capaian yang intens itu pada hasil ciptaan si aktor, kami menemukan dasar permainan yang intens pada respon mereka terhadap peristiwa. Itu yang menarik. Ya, pada akhirnya, jika seorang aktor tidak merespon peristiwanya dengan cukup baik, ia akan kehilangan segala hal yang menjadi pondasi permainannya kan. Ingat kalau prinsip dasar acting itu adalah acting is reacting. Aksi adalah reaksi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Pada semua momen peristiwa yang terjadi di I'm Thinking of Ending Things, entah itu di adegan dalam mobil atau adegan di rumah yang terlihat makin gak jelas atau adegan di toko es krim, seenggaknya jelasnya sebuah adegan, ya, seenggak jelasnya sebuah adegan, setiap aktor tetap berusaha menjalankan respon mereka sesuai peristiwa dan kayaknya sesuai tokohnya pada akhirnya. Jika beberapa film menjelaskan secara langsung bagaimana sejarah karakternya, entah itu lewat adegan, dialog orang lain, atau dialog karakter sendiri di filmnya. Nah, di film ini beda. Kayaknya bahkan untuk dialog tokohnya sendiri gitu. Kami agak sulit untuk menangkap informasi-informasi itu. Akhirnya, kita hanya bisa menebak-nebak aja bagaimana latar belakang sejarah si karakter, lewat gimana mereka merespon sebuah peristiwa. Nah, itulah yang kemudian kami lihat di adegan toko es krim, di mana kami
ditunjukkan bekas luka ruam, lalu badan yang arah hadapnya membelakangi toko es krim dan laku-laku yang lain yang kemudian membuat kami berinterpretasi sendiri dan mengatakan kalau mungkin karakter ini emang punya sejarah yang kelam. Semacam pernah dibully atau semacamnya untuk si Jake. Kami sekali lagi hanya bisa menduga dan menyusun sendiri sejarah karakter ini. Kami tidak bisa memutuskan secara mutlak kalau karakter ini punya sejarah seperti apa. Meskipun ada beberapa karakter yang informasi sejarahnya lebih mudah ditangkap. Kayak Jake seperti yang aku bilang tadi. Kemudian ada isi ibu dan ayah. Dan tokoh-tokoh yang bernama di kredit title lebih mudah untuk dicari sejarahnya dan disusun sendiri lalu kami simpulkan apakah lakunya relevan atau tidak dengan sejarah karakternya. Terus misalnya pada respon Jake ketika dia membawa si perempuan, si woman itu ke sekolahnya dan mengatakan kalau di masa sekolah adalah masa paling mengerikan dalam hidupnya. Nah, informasi itu kemudian membuat kami berpikir lakunya di toko es krim jadi logis. Karena mungkin para penjual di toko es krim itu adalah pembulinya dulu atau semacamnya, jadi logis lah. Tapi untuk karakter yang tidak bernama kayak si tokoh utama ini, si Jessie Buckley yang di credit title cuma disebut woman, kami makin nggak tahu dia itu siapa dan bagaimana tiga dimensi karakternya tersusun. Kami bahkan hampir merasa tokoh woman di I'm Thinking of Ending Things ini sama seperti tokoh di naskah-naskah Beckett. Artinya tokoh-tokoh yang dimensinya nggak lengkap gitu. Ya mungkin punya fisiologis, tapi nggak sosiologis atau nggak psikologis gitu. Nah biasanya kan ada dimensi yang bolong kalau di naskah-naskahnya Beckett. Woman itu tampaknya kayak gitu. Mungkin ada tapi sedikit, samar dan sangat sulit untuk ditemukan. Sepertinya itu yang membuat kami agak bingung pada beberapa respon yang dilakukan Woman. Ada beberapa laku yang muncul tiba-tiba ya, misalnya di dalam mobil gitu, lalu tiba-tiba muncul tangisan ketika membaca puisi. Pertanyaan kami kenapa dia menangis, apa yang membuat dia menangis sampai akhir film ini pun kami masih tidak menemukan jawabannya. Meskipun selama di mobil dan selama Woman melakukan VO, kami tetap bisa melihat ekspresi yang relevan dengan VO-nya dan respon yang dijalankan dengan sangat baik. Nah, ini yang kami bilang menarik. Walaupun sejarah dan basis tokohnya mungkin buat kami sebagai penonton agak kabur, tampaknya untuk para pemain enggak. Atau jika kabur dan atau samar, mereka tetap bergerak pada peristiwa dan tetap bergerak dari satu pikiran dan perasaan tokoh ke pikiran dan perasaan tokoh yang lain. Nah, sepertinya itu yang dilakukan oleh si Jessie, si woman ini. Itu kenapa semua lakunya hampir bisa kami bilang selalu sesuai peristiwa. Kami nggak tahu gimana proses pembuatan film ini ya, entah itu proses kreatifnya atau proses perbincangan aktor dan si sutradara. Mungkin sutradara tetap memberikan penjelasan siapa karakternya, atau mungkin di novel yang ditulis oleh Iain Reid ini tokohnya tetap punya latar belakang sejarah yang jelas. Tapi kalau kami mengenyampingkan itu semua, entah itu novel atau proses kreatif pembangunan tokohnya, kami ngerasa permainan setiap aktor di I'm Thinking of Ending Things ini kuat tapi berlubang. Nah, beruntunglah ada respon atas peristiwa yang membantu menambal lubang itu. Jadi seharusnya, menurut kami ya, pada akhirnya, sesulit apapun bermain di sebuah film surrealis, semua kembali pada prinsip dasar bahwa acting is reacting. Itu menurut kami. Tapi yang jelas itu intinya, mereka bermain merespon dengan cukup baik, menjalankan memperhatikan dan mendengarkan adegan dengan cukup baik. Itu yang jadi sebenarnya itu yang jadi kunci kenapa seenggak jelas apapun penjelasan tentang latar belakang karakter di film ini, kita masih bisa menikmati permainan setiap tokohnya. Itu menurut kami. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Dan sekian video acting review kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan juga like kalau kalian suka dengan video ini, atau dislike aja kalau nggak suka. Kita akan terus bikin acting review berapapun penonton yang kita dapatkan dari video ini. Terima kasih, semoga kalian bisa belajar. Sampai ketemu di acting review berikutnya. Viva Aktor!